Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat 5. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5 demikian. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pujian. Pujian merupakan salah satu kebutuhan manusia. Anak-anak butuh untuk dipuji ketika dia melakukan sesuatu hal, maka orang tuanya harus memberikan pujian kalau yang dilakukannya itu adalah membanggakan dan benar-benar bisa menyenangkan hati, atau sesuatu yang belum pernah dia lakukan, tapi dia berhasil melakukannya. Dan pujian itu adalah merupakan salah satu kebutuhan dari anak. Pun begitu juga dengan kita. Ketika kita memakai, mengenakan pakaian kita, lalu kita tanya ke orang lain, cocok nggak aku pakai pakaian yang seperti ini? Lalu ketika kita mengerjakan sesuatu hal, lalu kita bertanya kepada orang lain, bagaimana hasilnya menurut kamu? Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika orang memuji kita, ketika orang mengacungkan jempol atas pekerjaan kita, sesungguhnya itu adalah positif dan membangkitkan semangat baru kita untuk melakukan hal yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian juga dengan hubungan kita kepada Tuhan. Hubungan peribadahan kita, iman percaya kita kepada Tuhan kita. Kita adalah makhluk yang dicipta olehnya. Semua bumi, langit, dan bumi ini dicipta olehnya. Maka layaklah semua yang dicipta oleh Allah itu memuji dan memuliakan namanya yang agung dan yang kudus itu. Manusia saja ketika mengerjakan pekerjaannya, dia membutuhkan dan dia sangat senang ketika dia dipuji. Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi pemujian kita kepada Tuhan sebenarnya bukan karena Tuhan itu sedang haus pujian, bukan. Tapi sebagai umat-umat ciptaan Tuhan, layaklah kita untuk memuji dan memuliakan namanya atas segala karya yang besar yang telah dikerjakannya dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam masa depan kita, dan apapun yang akan kita tempuh dalam kehidupan kita ini. Maka demikian dengan firman ini tentang panggilan untuk memuji Tuhan yang disampaikan oleh pemazmur bukan hanya kepada umat Israel, tetapi juga kepada semua orang atau seluruh isi bumi ini untuk turut memuliakan dan memuji nama Tuhan. Apa artinya kita memuji nama Tuhan? Memuji nama Tuhan adalah keharusan bagi kita. Memuji nama Tuhan adalah keharusan bagi makhluk yang dicipta olehnya. Karena dialah kita ada. Dan karena dialah kita bernafas hingga pada saat ini. Jadi pujian itu keharusan bagi umat yang dicipta oleh Tuhan itu sendiri. Melalui nyanyian kita menunjukkan sukacita, pujian kita, mengapa kita memuji dan siapa dia sehingga kita harus memujinya. Dari ayat yang ketiga dalam firman ini dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Lalu kenapa kita memujinya? Karena dia sendiri adalah Allah. Dia Allah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Karena itu, karena kita ini punya dia, kita adalah domba gembalaannya,
maka haruslah kita memuji dan memuliakan namanya. Dia jugalah Tuhan yang telah mendamaikan kita, orang yang berdosa ini, kepada Bapa. Yesus telah mendamaikan kita kepada Bapa, orang-orang yang berdosa ini, sehingga kita memperoleh keselamatan. Maka itulah sebabnya kita layak untuk memuji-muji dan menyembah namanya. Kita bernyanyi baginya, bersukacita dan bersorak-sorai memuji namanya yang agung dan kudus itu. Dan semua langit dan bumi turut juga memuji perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat dan yang maha besar itu. Jadi bukan hanya karena dia mencipta kita sehingga kita puji. Dalam ayat 5 semakin dipertegas lagi. Kenapa kita puji? Sebab Tuhan itu baik. Kita yang baik aja butuh dipuji oleh orang lain. Kita yang melakukan pekerjaan kita berbuat baik kepada orang lain mengucapkan terima kasih kepada kita. Orang lain sangat memuji dan mendukung apa yang kita lakukan. Mensupport pekerjaan kita. Nah, kenapa kita memuji nama Tuhan? Bukan hanya karena dia mencipta kita sehingga kita puji. Dalam ayat 5 dijelaskan, Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi jelas alasan memuji, bersukacita, dan bersorak-sorai memuji namanya, karena Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Tidak berwaktu-waktu aja. Atau tidak hanya di situasi, kondisi tertentu, atau di waktu dan di jam tertentu dia baik. Tetapi untuk selama-lamanya, bahkan turun-temurun. Pemazmur sudah mengakuinya. Sejak dahulu dia sudah baik kepada nenek moyang mereka. Hari ini dia baik kepada dirinya. Dan esok juga dia tetap baik. Itu sebabnya dalam kitab Ibrani dikatakan, Allah itu baik. Baik kemarin, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Karena itu, kita dipanggil untuk memasuki pintu gerbangnya dengan nyanyian, dengan ucapan syukur, datang ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, dan bersyukur kepadanya. Kita memuji nama Tuhan, bukan hanya sebatas rutinitas dan formalitas, atau karena tidak terelakkan. Atau mungkin karena kita dipaksa oleh orang lain. Atau karena mungkin ada sesuatu hal yang membuat kita untuk turut, bukan karena alasan iman dan percaya kita. Atau karena ikut-ikutan, atau hal apapun itu. Tetapi memuji nama Tuhan bukanlah demikian. Tetapi kita sudah dimasukkan menjadi umatnya dan menjadi kawanan domba gembalaannya. Kita ini kepunyaannya. Kawanan domba gembalaannya. Maka kita yang adalah kepunyaannya ini, wajiblah, haruslah memuji dan memuliakan namanya yang kudus itu. Ada banyak orang yang salah memahami, salah mengerti tentang makna kedekatan. Ada orang semakin dekat, semakin dikenal, malah semakin diinjak-injak. Ada orang yang karena hubungan kedekatan kita dengan dia malah tidak bisa lagi membedakan mana yang seriusan, mana yang bercandaan. Sehingga dia tidak tahu membedakan atau tidak ada lagi batas-batas pertemanan bagi dia. Tetapi dalam firman ini semakin kita mengenal hubungan kedekatan kita kepada Tuhan, semakin kita tahu bahwa begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakannya bagi kita, maka itulah menjadikan semakin kita dekat memuji dan memuliakan namanya yang kudus itu. Bukan semalah bertingkah atau malah kita semakin menjauh darinya, bukan. Tapi semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita itu. Nah, oleh karena itu kita harus hormat, kita harus tidak boleh sepele, malah semakin memuji dan memuliakan namanya yang kudus itu. Nah, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, malah harus mendorong kita untuk semakin memuji dan menyembah namanya. Jika dihubungkan dengan epistol yang kita baca dalam minggu ini pada awalnya, kita tidaklah ikut menjadi pewaris atau penerima keselamatan. Hanya melalui Yesus kita menjadi domba gembalaan Allah. Dan dari dialah akses pintu masuk kita untuk memperoleh keselamatan yang kekal sampai selama-lamanya. Maka inilah yang mendorong hati pemazmur untuk memanggil orang percaya, memuji, memanggil Tuhan